yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang terhormat Panitia Penyelenggara As-Safi An-Nizam 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Ia kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Mengembalikan Kejayaan Islam dengan Ilmu. Kita sama-sama mengetahui bahwa Islam sangat mengedepankan menuntut ilmu. Bahkan ayat yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah pertama kali adalah tentang menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat pertama. Setiap kita Allah wajibkan menuntut ilmu, sebagaimana hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di kesempatan lain kita sering mendengar kalimat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari dalil-dalil tersebut, gambaran seorang muslim adalah orang yang tak pernah berhenti menuntut ilmu, orang yang tak kenal lelah berjuang mengejar ilmu, baik itu ilmu agama seperti fikih, Quran dan hadis, maupun ilmu dunia seperti kedokteran, ekonomi dan IT. Implikasi dari hal tersebut ialah semestinya umat Islamlah yang saat ini menguasai dunia. Umat Islamlah yang menentukan arah dunia. Kedokteran yang maju semestinya kedokteran Islam. Ekonomi yang mengarahkan dunia semestinya ekonomi Islam. Teknologi informasi semestinya juga dikuasai oleh umat Islam. Islam pernah mengalami kejayaan pada abad pertengahan. Masa-masa kejayaan itu terjadi karena para filsuf, ilmuwan dan insinyur di dunia Islam banyak berkontribusi terhadap teknologi dan kebudayaan. Para ilmuwan saat itu tidak hanya menguasai ilmu agama saja seperti Quran dan hadis, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu umum lainnya. Sebut saja Ibnu Rushdi yang juga menguasai ilmu matematika, fisika, astronomi dan lain sebagainya. Al-Kindi yang menguasai ilmu filsafat, logika, astronomi dan lain sebagainya. Kemudian, siapa itu Ibnu Sina? Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang masyhur dalam bidang kedokteran. Dan siapa itu Al-Khwarizmi? Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang mengarang buku Al-Jabar, sehingga dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar, sebuah bidang matematika yang mungkin tak asing lagi di telinga kita. Selain yang telah disebutkan tadi, banyak pula ilmuwan-ilmuwan muslim yang masyhur lainnya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa saat ini umat Islam dikatakan sebagai umat yang malas, terbelakangi, bahkan dianggap sebagai teroris? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang terjadi pada kita saat ini? Hadirin sekalian, bisa jadi saat ini kita sedang dipenuhi oleh masalah internal kita sendiri. Kita terpecah belah. Kelompok yang satu merasa lebih baik dari kelompok yang lain. Masih banyak yang sibuk dengan perbedaan kunut dan tak kunut, perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih. Kita sibuk memikirkan perbedaan di antara kita, hingga lupa bahwa kita punya persamaan. Kita akhirnya lupa untuk mendalami ilmu pengetahuan umum. Kita lupa bahwa Islam butuh dokter-dokter handal untuk mengenalkan kedokteran Islam di dunia. Kita lupa menghasilkan generasi-generasi penguasa IT. Kita lalai menghasilkan kader militan Islam di dunia ekonomi. Dan seperti sekaranglah jadinya, IT dikuasai orang barat hingga warnanya pun lebih dominan sekuler. Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya adalah bentukan dari orang barat. Apalagi perekonomiannya, kita masih sangat berkiblat ke barat.
Melalui kesempatan ini, saya menghimbau kepada kita semua, mari kita lupakan perbedaan di antara kita. Mari kita genggam erat tangan kita untuk memajukan kejayaan Islam di dunia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Dengan bergandengan tangannya kita, insya Allah akan menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi yang ahli IT, generasi-generasi hafal Quran, tapi juga dokter yang handal. Dan pesantren adalah tempat terbaik yang akan menghasilkan generasi-generasi yang akan mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu, insya Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.